semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya Bunda Yulia. Apa kabar teman-teman? Sehat selalu ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan dari setiap aktivitas yang kita lakukan dari waktu-waktu ke waktu. Nah teman-teman, kali ini Boyo mau sharing mengenai aktivitas Boyo sebagai berumah tangga biasa dengan 4 orang anak. Oke, sekarang Boyo mau unboxing jemuran dinding nih Bun. Alhamdulillah, dari sekian lama, sekian periode Boyo di sini baru ganti jemuran. Karena alhamdulillah kemarin tuh udah diatapin satu-satu perlahan-perlahan. Kita bisa menyelesaikan harapan demi harapan. Ya tentunya dengan buah kesabaran kita juga ya Bun. Tidak mesti buru-buru, pelan-pelan aja. Kita dahulukan dulu yang penting-penting, misalkan anak sekolah dan lain sebagainya. Nah kali ini Boyo mau ganti jemuran karena jemuran yang lama semenjak Boyo pindah ke Depok ada 9 tahunan gitu ya, udah reyot, udah nggak bisa lagi berdiriin. Dan Pak suami alhamdulillah ngebeliin yang ini. Ini bahannya dari aluminium Bun, kokoh banget. Kalau menurut Boyo ini rekomendasi banget. Nanti kalau misalkan ada yang mau samaan, linknya nanti Boyo cantumkan ya di deskripsi box. Nah ini bahannya terbuat dari aluminium, bebas dari karat, kemudian bukan besi, aluminiumnya juga kokoh banget. Untuk panjangnya kurang lebihnya 1 meter lebih, hampir 2 meter gitu. Dan ini ada 9 galangan gitu ya Bun, jadi muat banyak. Kalau misalkan yang nyucinya tidak tiap hari kayak Boyo itu setiap 2 hari sekali, terus penduduknya banyak gitu dalam keluarga, alhamdulillah bisa muat kok insya Allah. Untuk setiap harapan, keinginan, tidak mesti dengan terburu-buru ya Bun. Kita sesuaikan dengan budget keluarga kita. Kalau misalkan ada yang dianggap penting dan memang misalkan keinginan itu masih bisa dilanjut, kita lebih mengutamakan yang penting dulu. Kalau Boyo sendiri sih lebih mengutamakan pendidikan anak-anak dulu ya kalau sekarang. Karena memang anak Boyo itu lagi sekarang itu lagi mau masuk SMP, SMA, mau masuk TK. Jadi untuk dana-dana seperti perintilan-perintilan kayak gini bahkan suka terlupakan ya Bun. Bahkan tong sampah aja Boyo suka dikomentarin sama tetangga-tetangga di sini karena masih pakai ember-ember kayak gitu. Bukan tidak mau membeli, bukan tidak mau mengganti, karena memang budgetnya kita sesuaikan dengan kebutuhan gitu. Kadang memang tidak seberapa ya untuk budget tong sampah itu, cuman kita lebih ini bisa kebeli, cuma nanti anak-anak SPP-nya terkurangi kayak gitu-gitu. Seperti itu. Jadi penuh dengan strategi gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang memang punya kelebihan dana dalam rumah tangganya, cukup syukur dengan alhamdulillah karena bisa membeli dengan leluasa apa yang kita inginkan. Nah, untuk teman-teman yang memang hidupnya sederhana, ya kayak Boyo sendiri kayak gini Bun, lebih mengutamakan atau mementingkan kepentingan yang lebih utama dulu, seperti anak sekolah. Kadang kan kalau anak sekolah apalagi di swasta banyak sekali biaya perintilan yang lainnya ya Bun, apalagi sekarang nih anak SD yang mau wisudaan kayak gitu, kayak kakak Zikran dalam tahun ini dalam bulan depan Boyo harus menyediakan sekian juta itu untuk biaya segala macam. Dan berat banget sebetulnya ya kalau kita tidak bisa menyisihkan sedikit-sedikit secara harian atau menabung dan lain sebagainya, pasti tentunya berat. Nah jadi untuk teman-teman semuanya yang memang lagi punya harapan atau misalkan anak sekolah, kita sisihkan untuk menabung sedikit walaupun dengan nominal terkecil juga. Dulu juga nggak apa-apa, nggak jadi masalah, tapi kita harus tetap bisa menabung ya Bun. Oke, ini udah jadi, walaupun udah lama banget nih karena gagal terus karena bukan bukan ahlinya yang memasangnya. Jadi Pak suami tuh belajar, akhirnya gagal lagi sampai ngebor beberapa kali tuh Bun. Beli lagi bautnya gitu ya. Sampai 2,5 jam, kasihan banget. Aku bilang udahlah nyerah, nanti
minta bantuan ke security atau enggak, aku mau belajar katanya gitu. Ya akhirnya jadi nih, saking semangatnya mungkin ya, Masya Allah. Tapi ini kependekan, kalau dari Buyu sendiri kependekan karena kurang tinggi gitu ya. Akhirnya kejedot-kejedot kayak gini nih untuk untuk ininya. Oke teman-teman, lanjut nih, Buyu mau mencoba trial untuk jemur pakaian di sini ya. Mudah-mudahan, karena memang cuacanya sekarang lagi hujan cerah, kayak kadang mendung kayak gini, ini cocok banget. Alhamdulillah udah diatapin mah, udah nggak keburu-buru lagi, nggak takut-takut lagi kehujanan. Terkadang waktu dulu itu pas waktu Boyo belum diatapin, sedih gitu ya, kalau ada jemuran tuh pasti dimasukin ke rumah kayak gitu, rumahnya udah semakin sempit kayak gitu. Baik teman-teman semuanya, Boyo lanjut dengan aktivitas yang lainnya. Boyo mau membersihkan dispenser beras yang sudah lama tidak terpakai dan sudah banyak debunya. Sekarang Boyo mau pakai lagi karena berasnya tergeletak di mana aja, jadi kurang rapi gitu ya Bun. Ini tuh ingat banget kado pernikahan dulu dari saudara. Alhamdulillah masih bisa nampang di sini, dari Tasik dibawa ke sini ya Bun, Masya Allah. Dan ini masih bisa terpakai. Nah teman-teman semuanya, nih Buyo mau isi dispenser berasnya dengan beras andalan Buyo, yaitu beras cap santap dan beras cap ikan koki hoki. Beras ini beras harga ekonomis dan kualitas premium banget Bun. Dilihat dari nih, berasnya itu putih, bersih. Nah bedanya apa dengan cap ikan koki hoki? Kalau cap santap bedanya di butirannya gitu loh Bun. Kalau ini agak besar-besar, kalau cap ikan koki hoki itu agak kecil-kecil seperti itu. Beda di sosorannya gitu ya kalau nggak salah. Nah ini diproses secara higienis alami menggunakan mesin modern yang sangat aman, sehingga menghasilkan beras yang super bersih tanpa ada kerikil sama sekali. Nah kemudian beras ini juga sudah bersertifikat halal Bun, jadi sangat aman dikonsumsi untuk keluarga kita tercinta. Untuk nasi yang dihasilkannya pun sangat empuk, pulen, bersih, kayak nasi-nasi di restoran gitu yang mudah dibentuk ya Bun. Nah kemudian anak-anak Buyo juga sangat suka, sehingga lahap untuk makannya. Masya Allah, kadang kan kalau beras itu suka ada hasil nasinya itu kayak bear gitu ya istilah Sundanya. Apa ya, kayak enggak nyatu gitu, sehingga anak-anak kurang suka, terus keras kayak gitu, terus banyak sekali kerikil-kerikil, kutu-kutu. Nah kalau ini bersih gitu, cukup dengan bilasan 2 kali juga udah bersih. Ini harganya cukup ekonomis sehingga bisa menghemat pengeluaran perdapuran Buyo. Nah oke, Buyo taruh di sini karena nggak ada meja untuk menyimpan magicom, jadi sebagai alas untuk menyimpan magicom. Multifungsi kan, Masya Allah. Dilanjut nih dengan food prepnya Buyo yang belanja harian gitu tadi, yang sempat tertunda karena Buyo tadi pagi-paginya kerja bakti dengan Pak Suami untuk menempelkan jemuran dinding. Baru kali ini sore-sore banget nih Buyo baru bisa food prep untuk belanja harian Buyo. Kayaknya ini untuk 2 hari ke depannya deh Bun. Nah teman-teman semuanya, walaupun kita sudah mempunyai budget secara mingguan, nah tapi kalau misalkan keadaan situasi tidak memungkinkan kita untuk belanja mingguan, gak masalah untuk belanja harian juga ya Bun, tapi sesuaikanlah dengan budget kita yang sudah ditentukan sebelumnya. Nih Buyo biasanya belanja di Mang Sayur kalau untuk harian. Nah ini sesempatnya Buyo beli kayaknya untuk 2 hari ke depannya sawi putih, kemudian ada buah semangka, ayam 0,5 kilogram, terus ada lenca, terus ada nah ini apa ini, daun bukan sesin, apa sayur pakcoy ya teman-teman, jadi lupa gitu ya.
Nah, ini biasanya untuk menu pertama, Bu tuh untuk pakcoy ditumis sama tambahan wortel, kemudian tambahan bakso, atau ditambah dengan sawi putih kayak gitu. Nah, untuk pengharumnya dan penyedap rasanya biasanya Bu pakai kecap Inggris. Coba deh Bun, pakai kecap Inggris tambah wangi masakan kita. Nah, kemudian setelah itu pakai totole atau roiko kayak gitu. Tapi cukup sedikit aja karena kita lagi mengurangi karena ada bocil ya teman-teman. Nah, kemudian untuk lauknya biasanya ada ayam yang digoreng fried chicken atau misalkan di bumbu kecap, terserah nanti anak-anak maunya apa. Kemudian menu kedua biasanya Boyo mau tumis sawi putih plus wortel, kemudian ditambah juga apa namanya tadi bakso, atau bisa juga di sayur, kemudian mau di sayur bening maupun di sayur pakai kuah santan. Nah, itu enak banget. Nah, untuk lauknya biasanya dadar telur atau ceplok telur yang kasih kecap. Aduh mohon maaf ini hujan ya Bun, di Buyut sekarang lagi hujan. Nah kemudian untuk labu siamnya rencananya Buyo mau dilodeh pakai tambahan wortel. Itu cukup untuk keluarga Buyo. Lauknya apa Bun? Ya biasa kalau ayam udah habis ya telur atau misalkan tahu dikecap. Atau misalkan kalau anak ini pengen lele tambahan beli di Mang Sayur, lele goreng, apa yang lainnya. Dong sambal-sambal untuk keluarga Buyo sekarang lagi disip karena Pak suami lagi kambuh dan Buyo juga lagi kambuh lambungnya. Jadi ya pakainya untuk bumbunya tanpa adanya cabai, tanpa adanya sambal gitu ya Bun. Jadi ini isken heula lah gitu. Nah untuk buahnya ini buah semangka. Kebetulan Teteh Cila suka dengan semangka atau juga pastinya ini langsung digadoin deh sama Teteh Cila. Nah kan sama temennya dia lagi makan semangka. Oke Bun dilanjut ya. Yang belum subscribe, Buyu tunggu subscribe-nya ya Bun. Terima kasih. Baik teman-teman semuanya, karena dubbing sekarang sudah berisik dengan hujan, Buyu akhiri aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan apa yang Buyu sharingkan dengan aktivitas keseharian Buyu menambah semangat kalian semuanya untuk selalu bersemangat dalam menjalankan kehidupan peran kita sebagai ibu rumah tangga. Buyu pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.